Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Hari ini tema yang akan saya sampaikan, saya berikan judul Perjalanan ke Emmaus dengan subtema Rancanganku bukanlah rancanganmu. Sekali lagi, rancanganku bukanlah rancanganmu. Saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca di dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 13 sampai nanti kita akan baca sampai 35. Saya akan membaca untuk kita semua. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menutupi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apa itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah Raja yang datang untuk membebaskan bangsa Israel dari pemerintahan Romawi. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati, dan bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Saudara, kita nanti akan lanjutkan lagi cerita ini. Sebelum kita membaca lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara, untuk kita belajar dari kisah perjalanan di Emmaus ini. Beberapa hari yang lalu kita mendapatkan berita duka. Berita yang cukup menyedihkan setiap kita tentunya. Orang yang diberikan karunia yang luar biasa untuk bisa memberkati kita, orang-orang Kristen di Indonesia, dengan lagu-lagu pujian yang dinaikkan. Sungguh saudara, Melita Sidaputar ini
telah bersama dengan Tuhan Yesus hari ini. Saudara, menariknya kalau kita lihat kisah hidup dari Melita ini, ternyata walaupun memberikan inspirasi, memberikan berkat bagi banyak orang, tapi hidup mereka secara pribadi itu banyak tantangan. Tahun 2000, dia ditinggal oleh saudara kembarnya, dan itu juga cukup membuat dia penuh pikiran berat, sehingga kalau saya baca di berita ya saudara, muncullah sebuah lagu yang memberikan inspirasi kepada saya dan kepada kita semua, penolong yang setia. Saudara, bayangkan kalau kita menjadi papa mamanya yang masih hidup sehat. Saudara, kira-kira apa yang akan saudara katakan kepada Tuhan? Mungkin Tuhan, sudah cukup anakku yang Melisa, yang pertama Melisa. Ternyata engkau tidak cukup ya, masih mau lagi. Kalau bisa kita sebagai orang tua, Tuhan mending aku daripada anakku. Betul nggak saudara? Mending aku daripada anakku. Saudara, ini sebuah realita yang terjadi di dalam hidup kita. Mungkin kita tidak mengalami seperti yang dialami oleh papa mama Melisa. Tapi kita mungkin memiliki pengalaman-pengalaman hidup yang mirip. Di dalam perjuangan hidup kita ada banyak kesuksesan demi kesuksesan kita raih. Tetapi di satu sisi, kita tidak pungkiri, ada kegagalan. Tidak cukup, kegagalan lagi. Dan itu seringkali membuat kita menjadi kecewa. Betul. Katanya Tuhan itu baik. Katanya Tuhan itu penyembuh. Katanya Tuhan itu pemberi mukjizat. Katanya Tuhan itu begini dan begitu. Lihat. Saudara, ini hidup. Ini hidup, saudara. Semua kita menghadapi kecewa. Semua kita terluka. Semua kita habis-habisan, saudara. Saudara tahu apa yang dialami oleh papa mama Melisa ini, dan apa yang mungkin hari ini juga kita alami. Itu juga dialami oleh Kleopas dan rekannya. Tadi kita baca dia kecewa. Karena Yesus yang diharapkan menjadi raja, memiliki pasukan yang hebat dan besar untuk membebaskan bangsa Israel dari pemerintahan Romawi, ternyata telah mati, saudara. Mati, saudara. Padahal selama ini Kleopas dan rekannya itu senantiasa ikut Yesus kemanapun Yesus pergi, ke Nazaret, ke Galilea, ke Yerusalem, dengan harapan engkau menjadi raja dan membebaskan Israel ini dari pemerintahan Romawi. Dan saya yakin Kleopas itu setiap bangun pagi berdoa, Bapa, jadikan Yesus raja, bebaskan kami dari Roma.
Tapi begitu Yesus mati, harapannya juga mati. Impiannya juga mati. Semuanya hilang. Saudara, Kleopas dan rekannya kecewa, terluka. Dan kita akan belajar bersama-sama pagi hari ini. Ya. Bagaimana kita mengatasi rasa kecewa, rasa terluka kita. Kita akan belajar itu dari Kleopas dan rekannya. Kita belajar itu dari kisah Emmaus ini. Saudara, perlu kita pahami bahwa rancangan kita itu berbeda dengan rancangan Allah Bapa. Rancangan Allah Bapa bukan rancangan Kleopas dan rekannya. Itu perlu untuk kita pahami. Slide-nya bisa lanjut. Saudara, coba perhatikan. Agenda Kleopas dan rekannya adalah Yesus hidup dan membebaskan Israel dari pemerintahan Romawi. Sementara agenda Allah Bapa apa? Yesus mati, bangkit, dan membebaskan Israel dari setan, dosa, dan maut. Perhatikan. Jadi ada perbedaan agenda. Ada perbedaan rancangan. Saudara. Di dalam Roma 5, Yesaya 55, ya saudara, ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, bisa lanjut ya. Nah, ini harusnya Yesaya, saudara, bukan Roma, ya. Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara, seringkali tanpa kita sadari, kita itu seperti Kleopas. Kita akan kecewa, kita akan terluka. Kita datang kepada Tuhan, itu bawa agenda sendiri. Sementara Bapak itu punya agenda berbeda dengan agenda kita. Perhatikan. Kita datang ke gereja, kita datang kepada kebaktian doa pagi, doa malam, kita ikut acara ke bukit doa. Tapi ingat, yang sering terjadi adalah kita bawa agenda. Tuhan, aku punya proposal ini untuk hidupku. Proposal yang pertama, Tuhan, A. Kedua, B. Ketiga, C. Oke ya Tuhan, aku doa puasa ya sekarang 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum. Oke Tuhan, restui ya proposalku ya. Seringkali saudara, itu yang terjadi. Dan itulah yang sebetulnya dilakukan oleh Kleopas. Dia bawa proposal kepada Allah Bapa di surga, kemudian dia mengajukan, Tuhan turutin ya, ini loh, mauku hidupku seperti ini. Bisnisku kayaknya harus begini. Rumah tanggaku harus begini. Semuanya harus begini. Tuhan, ini loh Tuhan semuanya. Saudara, tidak heran saudara, mukamu selalu muram. Karena apa? Agendamu beda dengan agenda Bapa di surga.
Bapak itu punya agenda, kamu punya agenda sendiri. Sekarang kamu doa maksa Bapak supaya nurutin proposal kamu. Saudara, kita lihat satu hari, kalau kita baca di dalam Matius 16, di situ dikatakan, saudara, sejak waktu itu Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus, wow, keren ya. Petrus menarik Yesus ke samping. Wow, menegur Yesus. Waduh, saudara. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Tuhan, sekali-kali Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Wah. Tuhan Yesus, Allah Bapa punya agenda. Yesus menderita. Yesus akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Petrus punya agenda sendiri. Agendanya adalah itu tidak akan terjadi. Hidup semua baik-baik saja. Semuanya lancar. Itu tidak akan menimpa engkau. Tapi apa kata Tuhan Yesus? 23. Maka berpalinglah Yesus. Dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah kau iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, hati-hati. Nampaknya baik, tapi sebetulnya itu adalah proposal yang dibisikkan oleh kuasa gelap. Kamu kecewa toh? Gagal kan bisnismu? Ya, kamu harus begini. Iblisnya ngajarin kamu untuk curang. Iblisnya ngajarin kamu untuk memanipulasi. Saudara, agenda Tuhan itu seringkali beda dengan agenda kita. Andaikan, saudara, dikisahkan Petrus ini berdoa untuk membela dan melindungi Yesus. Kira-kira bagaimana isi doa Petrus kepada Allah Bapa? Aku dicinta Tuhan Yesus. Kira-kira setiap bangun pagi, ya Allah Bapa, itu tidak akan menimpa Yesus. Yesus tidak akan mati. Betul tidak, saudara? Tapi sebetulnya yang dilakukan Petrus justru melawan kehendak Allah Bapa. Kalau gitu Pak Robi, ini kebetulan nama saya sama-sama Robi dengan suaminya Ibu Sinaria. Kalau gitu Pak Robi, bagaimana saya harus berdoa? Saya akan terluka. Bisnis saya juga berantakan. Keluarga saya juga berantakan. Bagaimana saya berdoa? Lanjut slide-nya. Ya. Bagaimana seharusnya kita berdoa ketika kita ini terluka, ketika kita ini kecewa? Saudara, kita akan berdoa sebagaimana Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Ya. Kita berdoa sebagaimana Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Bagaimana Yesus berdoa? Satu hari murid-muridnya kan bertanya, "Guru, bagaimana kami ini berdoa?" Kemudian Yesus mengajarkan doa yang kita kenal dengan doa Bapa kami. Perhatikan Bapak Ibu Saudara.
Kita nggak akan bahas doa ini. Kita sedikit saja akan belajar tentang doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Saudara, dari awal ini saja seringkali kita itu balik doa ini tanpa kita sadari. Baliknya gimana Pak Robi? Seperti ini saudara. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namaku. Datanglah kerajaanku, jadilah kehendakku di surga seperti di bumi. Aku maunya begini, aku maunya begitu, aku maunya begini, aku maunya begitu. Bapa. Jadi siapa yang spesial saudara? Dirimu yang spesial. Betul tidak? Siapa yang menjadi dikuduskan itu? Dirimu yang menjadi dikuduskan. Tapi ketika Yesus berdoa, Bapa, yang spesial itu bukan aku. Kamu dikudusin namamu. Bapa, yang seharusnya terjadi dalam hidupku itu bukan kehendakku. Kehendakmu. Aku ini kecewa. Kehendakmu itu loh, jadilah atas hidupku. Saudara, kalau saudara baca Alkitab, Yesus bangun pagi-pagi, Yesus malam-malam juga berdoa. Ingat saudara, Yesus itu tidak bawa agenda pribadi. Yang dilakukan itu, saya yakin saudara, Bapak, kehendakmu apa? Aku ngadepin orang Farisi ahli Taurat yang mencemooh aku setiap hari. Kalau kita manusia yang berdoa, Bapak, tuh ahli Farisi, ahli Taurat itu, celakain ya. Dia akan selalu melukaiku. Tapi kalau Yesus, saya yakin tidak seperti itu. Bapak, kamu itu maunya apa? Biar itu yang kulakukan. Biar itu yang kukerjakan. Jadi heran saudara, sebelum Yesus menentukan 12 murid, Yesus itu dikatakan berdoa semalam-malaman. Tujuannya bukan bawa proposal, tujuannya untuk dapat proposal. Bapak, proposal kamu itu turunin. Siapa aja orang yang engkau ingin aku jadiin murid-murid. Jadi selama Yesus berdoa semalam-malaman itu, saudara, dia hanya menekankan bagaimana kehendak Allah itu nyata di dalam hidup dia. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-30. Tuhan Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Perhatikan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Jadi aku menghakimi adalah karena Bapa itu yang bicara kepadaku. Ketika aku berkata, hai kamu keturunan ulam beludak, itu Bapa yang bicara, bukan aku. Ketika Tuhan Yesus berkata, hai kamu orang-orang munafik, kamu itu seperti kuburan yang depannya itu bersih tapi dalamnya tulang belulang, itu saudara Bapa yang bicara kepada Yesus. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Perhatikan. Berarti saudara, Yesus itu punya mau.
Kalau bisa, ya, aku itu ke kanan. Tapi Bapak tetap mau aku ke kiri. Ya udah, aku harus tetap ke kiri. Perhatikan. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat dari sini. Pikiran Allah Bapa dan pikiran Tuhan Yesus itu selaras atau satu. Ya. Pikiran Allah Bapa dan pikiran Tuhan Yesus itu selaras atau satu. Saudara, hal yang sama seharusnya itu terjadi kepada kita. Yohanes 14 ayat yang ke-10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Saudara tentu ingat dengan peristiwa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin bela cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara, kita juga punya keinginan, kita juga punya proposal. Tidak apa-apa, kamu ngomong aja kepada Tuhan. Tuhan, kalau bisa ya, itu tuh A, B, C. Tapi saudara, kita harus belajar seperti Yesus. Tapi bukan proposalku ya Bapak ya. Proposalmu. Proposal kamu, bukan aku. Dan kita melihat, saudara, di dalam Filipi pasal 2. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sungguh Bapak Ibu Saudara, ketaatan Tuhan Yesus, Allah Bapa kemudian mengangkat Tuhan Yesus dan mempermuliakan Tuhan Yesus secara luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang seharusnya kita lakukan ketika kita berdoa, pikiran hati kita itu selaras dengan pikiran dan hati Bapa. Jadi jangan Bapak memaksa Bapak untuk memiliki pikiran kita, jangan. Ya. Tapi bagaimana pikiran kita itu bisa selaras dengan pikiran Bapak. Nah, ya saudara, kita kan terluka, kita kan kecewa. Sekarang kita berdoa, gimana pikiranku itu selaras dengan pikiran Bapak. Mauku itu ke kanan, Bapak mau bilang ke kiri. Gimana hatiku itu juga ke kiri, pikiranku juga ke kiri, semuanya ke kiri, sesuai dengan keinginan Bapak. Dan itulah yang sedang Yesus kerjakan kepada Kleopas dan rekannya. Kita baca kembali ayat 25, saudara. Ya, Lukas 24 ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, yaitu Kleopas dan rekannya, hai kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu. Kamu itu punya proposal sendiri. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Nih, sekarang dengar proposal yang dari Allah Bapa.
Bukankah Mesias harus menderita? Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Ini loh proposalnya Bapak. Lanjut 27, 28. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Perhatikan saudara. Jadi sebetulnya, kenapa Tuhan ingin kita belajar kitab suci? Tiap hari baca Alkitab, merenungkan pagi, siang, dan malam, bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya, supaya setiap apa yang kita lakukan itu berhasil dan kita menjadi beruntung. Itu tujuannya itu cuma satu, supaya pikiran kita itu selaras dengan pikiran Bapa. Bapak itu maunya apa, kita juga ngikut maunya apa. Jadi saudara, ini yang Tuhan itu mau. Kemudian Tuhan Yesus mulai menjelaskan kepada Kleopas dan rekannya proposal Bapa di surga. Ini loh, seluruh yang tertulis dalam kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka. Wow! Mereka mulai mengenal dia. Yesus ini ternyata yang tadi bicara. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Dan mereka seorang kepada yang lain. Bukankah hati kita berdebar, kobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Pikirannya terbuka dengan proposal dari Allah Bapa. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Dan di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Wow, saudara. Ketika Kleopas dan rekannya ini mampu memiliki pikiran Allah Bapa di surga, maka kepedihan, muram yang mereka rasakan itu berubah menjadi damai sejahtera di tengah-tengah rasa kecewa. Slide-nya bisa lanjut. Jadi Bapak Ibu Saudara, proposalnya Kleopas bagaimana? Tidak terjadi. Melita dan Melisa balik enggak ke pangkuan bapak ibunya? Enggak balik. Rugi, bangkrut, balik enggak? Enggak balik. Semuanya balik enggak balik. Tapi karena kita memiliki pikiran Allah Bapa, kita mampu menang menghadapi setiap tantangan. Amin. Kita menang, saudara. Kita mampu untuk mengatasi rasa kecewa kita. Kita kecewa enggak? Kita terluka enggak? Kecewa, kita terluka. Tapi kita memiliki pikiran Allah Bapa. Sehingga setiap perjalanan kita itu menjadi berhasil. Dan kita akan menjadi beruntung. Saudara perhatikan gambar berikut ini.
Pada waktu Tuhan Yesus berdoa untuk memanggil Lazarus keluar dari dalam kubur, Tuhan Yesus berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengar doaku." Lazarus bangkit dari kubur. Tapi perhatikan saudara, peristiwa di salib. Tuhan Yesus berdoa, "Ya Bapa, kalau bisa, cawan ini lalu. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu." Saudara, Yesus tetap mati. Saudara. Kita tetap kehilangan. Kita tetap mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita tetap mati di atas kayu salib. Tapi ingat, hasil akhirnya Allah Bapa mengangkat Yesus dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Ketaatanmu kepada Kristus, engkau akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Tuhan Yesus pernah berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu kecewa, kamu terluka, kamu rugi, kamu juga untung, ya toh? Kita juga untung, saudara. Kita nggak rugi selalu, ya. Kita juga nggak terluka selalu. Kita juga banyak mengalami sukacita, ya. Tapi ingat, Tuhan Yesus, dalam dunia kamu terluka juga, bukan hanya senang. Kamu kecewa juga, bukan hanya bahagia. Kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkan hatimu. Aku telah mengalahkan semua. Aku telah mengalahkan semuanya itu. Dan aku akan memberikan kemenangan itu kepada kamu. Aku beri kemenangan itu kepada kamu." Roma 8 ayat 17b. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, ngikut kehendak Tuhan itu tidak gampang, saudara. Kita maunya ke kanan, Tuhan bilang ke kiri. Terus kita, aduh, ke kiri ya. Menderita, saudara, ikut ke kiri itu menderita. Betul nggak? Saya sebagai hamba Tuhan, tidak gampang, saudara, ngikut kehendak Tuhan itu. Tapi Tuhan sudah berjanji, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, tujuannya apa? Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Saudara, saya akhiri dengan kisah Melita lagi. Menariknya, saudara, sebelum dia meninggal, dia itu sempat ngomong, "Hidup aku bukan milik aku lagi." Wah, ini bukan hanya di mulut, saudara. Seringkali kita akan, "Hidupku bukan aku lagi." Tapi sebetulnya kita itu masih semaunya sendiri. Ketika kita berkata, "Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus." Itu tuh kita mematikan kehendak pribadi kita. Kita membuat kehendak Kristus itu hidup di dalam kita. Sudah. Hidup proposal Bapak itu yang hidup di dalam kita. "Bapak, aku punya bisnis ini. Kayak begini, 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 begini. Proposal kamu apa? Aku akan jalani. Bapak, keluargaku situasinya hari ini seperti ini. Proposal kamu apa? Aku akan jalani." Dan akhirnya, saudara, ketika Melita berkata, "Hidup aku bukan milikku lagi." Ketika Tuhan Yesus berkata, "Melita, cukup ya." Padahal, saudara,
dia sudah chat sama pacarnya. Aku hari ini udah sehat. Besok kita ketemuan ya. Saudara, ketemuannya pacarnya waktu cerita itu, ketemuannya sudah dalam bentuk meninggal. Saudara, kalau kita jadi mereka itu, aduh, nggak gampang, betul nggak, saudara? Tapi itulah juga hidup kita. Kita itu juga ngadepi tetangga, ngadepi saudara, ngadepi rekan kerja, aduh, amit-amit, betul nggak, saudara? Tapi kalau Tuhan mau kita menderita seperti itu, jalani, saudara. Ikuti. Tuhan ada di pihakmu. Tuhan akan membela engkau. Ya. Paulus pernah berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi betul-betul Paulus membuat proposalnya menjadi nol dan menjadikan proposal Kristus itu menjadi hidup di dalam dirinya. Saudara, pacarnya Glenn ini sempat berkata seperti ini, yang kami mau tetap bersama-sama sampai hari tua nanti. Tapi Tuhan punya agenda sendiri yang jauh lebih indah pastinya. Saudara, mari kita belajar untuk memiliki pikiran Tuhan dengan cara kita belajar baca Alkitab, kita belajar mendengar suara Tuhan melalui hati kita, kita belajar untuk tunduk berserah kepada Dia, bahwa Dia punya rencana yang terbaik. Amin. Aminnya kok tidak ada? Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita menaikkan pujian penolong yang setia. Amin. Kita nyanyikan itu keluar dari hati kita, bahwa betul-betul proposal Bapak yang terjadi. Ya. Kita naikkan pujian penolong yang setia. Lagu ini diciptakan oleh Melita ketika dia menghadapi kematian dari saudara kembarnya. Dan hari ini kita akan nyanyikan, kita akan belajar untuk